Assalamualaikum teman-teman. Masih dalam rangka mengikuti tantangan teka-teki literasi 21 hari keluarga membacakan nyaring dari komunitas Read Aloud Indonesia yang bekerja sama dengan Let's Read Indonesia dan juga Reading Box. Teka-teki hari ini, tema yang kita pecahkan adalah kendaraan. Untuk buku bertema kendaraan, kita memilih judul Terusan Panama. Pentingnya lokasi. Buku ini ditulis dan diilustrasikan oleh Dania Evelyn Leuquan dan diterbitkan oleh The Asia Foundation Let's Read. Buku ini dapat teman-teman akses secara gratis melalui aplikasi Let's Read. Dari halaman depan buku ini, terlihat ada seorang laki-laki yang sedang menunjuk pada sesuatu. Apa ya? Dan dia sedang berdiri di atas sebuah kapal yang memiliki banyak muatan. Yuk kita baca ceritanya sama-sama teman-teman. Namaku Juan. Aku kapten kapal kargo bernama Cita. Kita akan membawa biji kopi dari Brazil di Amerika Selatan menuju Korea dengan menyeberangi terusan Panama. Oh, nama laki-laki itu adalah Kapten Juan. Teman-teman, ada yang tahu terusan Panama? Terusan Panama adalah jalur air yang dibuat untuk menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Panjangnya 82 km, sekitar 144 rute perjalanan laut melaluinya, serta menghubungkan 1.700 pelabuhan di 160 negara di seluruh dunia. Teman-teman, apakah kalian tahu terdapat 3 kunci di terusan Panama? 2 dibuka pada tahun 1914, tetapi karena kapal kargo semakin besar, jadi perlu ditambahkan kunci yang lebih besar yang dilakukan pada tahun 2007. Kami akan menelusuri terusan Panama dengan kapal Cita. Jalur transit punya 2 kunci. Kunci Agua Clara, terdapat 3 tangki air yang dibangun untuk menaikkan kapal di atas permukaan air Samudra Atlantik menuju Danau Gatun. Sementara yang lainnya, kunci Kokoli, membuat kapal di bawah permukaan air Danau Gatun untuk menuju Samudra Pasifik. Ketika kapal tiba, pintu di tingkat bawah terbuka, lalu kapal pun masuk. Kemudian pintu menutup dan tangki mulai terisi air. Saat tangki penuh, kapal akan mengapung. Pintu pada tingkat kedua terbuka dan kapal pun bergerak masuk. Dengan cara ini, kapal mulai naik ke tingkat 3, layaknya menaiki tangga. Setelah mencapai tingkat tersebut, kapal sampai di Danau Gatun. Danau Gatun merupakan badan air buatan di titik tertinggi terusan Panama, dan kapal-kapal yang lewat berhenti sejenak di sini. Kapal-kapal besar yang melalui jalur transit besar terusan Panama yaitu kapal kontainer, kapal gas minyak bumi cair atau LNG, kapal kargo, kapal pengangkut kendaraan, dan kapal penumpang. Produk-produk utama yang melewati terusan adalah gandum, bahan kimia, kargo kontainer, batu bara, soda, mineral, logam, dan produk minyak bumi. Nah, kapal kami sekarang kembali turun dari Danau Gatun. Pertama, pintu di tingkat ketiga terbuka, lalu kapal bergerak masuk.
Setelah pintu ditutup dan permukaan air tangki sama dengan tangki di tingkat kedua, pintu tingkat kedua pun terbuka. Lalu kapal akan pindah ke sana. Dengan cara yang sama, kapal akan turun ke tingkat 1 yang permukaannya sama tingginya dengan Samudra Pasifik. Teman-teman, menurutmu dari mana air yang mengisi tangki itu berasal? Air itu berasal dari posisi kapal Citah berada saat ini. Biasanya air disimpan dalam tangki besar di sebelah terusan, dan setiap saat kapal bergerak ke setiap tingkat, air pun mengalir keluar dan mengisi tangki. Totalnya ada 18 area besar untuk penyimpanan air, 9 di tiap pintu. Jembatan ini disebut Jembatan Amerika. Dinamakan demikian karena jembatan itu tidak hanya menghubungkan ibu kotanya, kota Panama, dan provinsi-provinsi di Panama, tapi juga Amerika Utara dan Selatan yang dipisahkan oleh terusan Panama. Kapal-kapal yang melewati terusan Panama lewat di bawah jembatan ini. Terusan Panama buka 24 jam sehari, 365 hari setahun. Waktu rata-rata bagi kapal untuk melakukan perjalanan terusan Panama adalah 8 hingga 10 jam, tapi totalnya waktu berdiam di terusan sekitar 24 hingga 30 jam. Terusan bisa memfasilitasi hingga 40 kapal sehari. Pemandangan dari atas sebuah kapal yang mengarungi terusan Panama. Sebuah kapal berangkat dari Samudra Atlantik menuju Samudra Pasifik. Panama tidak besar, tetapi lokasi geografisnya membuatnya penting bagi dunia. Lokasi itu penting. Cari lokasimu dan manfaatkan itu. Sama seperti terusan Panama. Saya lahir pada 7 Oktober 1996 di tempat yang hangat, indah, dan misterius, yaitu negara Panama. Letak negara Panama ada di Amerika Tengah dan rumah bagi terusan Panama yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Saya sudah meninggalkan Panama dan sekarang tinggal di Korea, dan baru sadar betapa berharganya Panama. Saya menulis dan menggambar tentang terusan Panama untuk menunjukkan betapa berjasanya terusan Panama bagi orang lain. Lokasi Panama penting karena begitulah terusan dapat memenuhi fungsinya. Ada lokasi yang penting dalam kehidupan semua orang. Jika kamu melihat lokasi itu dari sudut pandang yang benar, saya yakin kamu bisa membuat hidupmu sukses. Para ilmuwan menggunakan pengetahuan, kebijaksanaan, dan teknologi mutakhir mereka untuk mencari bumi yang lain di alam semesta tempat manusia dapat hidup. Terlalu banyak planet di alam semesta untuk dihitung, namun anehnya hanya bumi yang dapat dihuni manusia. Fakta ini memberi kita kesan istimewa dan pencerahan. Saya lebih terkesan oleh para perempuan dari negara-negara lain yang datang ke Korea untuk bekerja sama dalam menulis. Kita hidup di satu dunia, kita keluarga global. Dari banyak negara, keluarga harus saling percaya, saling mengandalkan, dan saling peduli. Keluarga harus menawarkan pelukan lebih dahulu, tersenyum lebih dahulu, dan kebaikan lebih dahulu. Saya mengagumi mereka yang menulis kisah-kisah bagus di dalam buku anak-anak yang kaya dengan nilai dan kebersamaan ini. Karena mereka semua, walaupun sudah lelah setelah bekerja, membesarkan anak, mengurus rumah tangga, dan merawat orang tua, masih bisa menyelesaikan karya mereka. Dan pasti jauh lebih sulit bagi mereka untuk menulis dalam bahasa Korea. Akan tetapi,
Mereka punya kekuatan luar biasa, yaitu menulis pada satu waktu tidak bisa dibandingkan dengan berbicara 100 kali. Kekuatan mengekspresikan pikiran seseorang dengan lebih jelas. Kekuatan itu berkomunikasi secara sopan dengan orang lain. Kekuatan untuk mendidik anak-anak mereka dengan lebih adil. Mereka memiliki kekuatan ini. Saya merekomendasikan proyek ini harus dilanjutkan pada masa yang akan datang, memberikan rasa bangga dan harapan kepada perempuan imigran dan keluarga mereka. Yongsil Roh, penulis. Selesai. Nah teman-teman, itu tadi cerita terusan Panama, pentingnya lokasi. Untuk tema kita hari ini yaitu kendaraan, salah satunya adalah kapal. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Sampai jumpa besok dengan tema selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.